Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya First Education Medan. Di video kali ini kita akan membahas soal-soal di LKS 4, yaitu topiknya vektor di R2 ya. Nah, untuk soal nomor 1 sampai dengan soal nomor 3. Soal-soal ini diambil dari buku yang ini ya, yaitu buku Matematika kelas 10, Peminatan oleh Sukino berdasarkan kurikulum tahun 2013, yaitu dari bab 3 yang judulnya vektor. Diambil mulai dari halaman 137. Oke, kita mulai. Pertama-tama kalian harus tahu dulu ya. Jadi kalau vektornya itu ada di R2, maka penulisannya, maaf, dulu ini. Oke, nah maka penulisannya vektor A itu bisa ditulis sebagai UV ya. Jadi ini komponen yang X dan ini juga komponen yang Y-nya ya. Nah, jadi bisa juga ditulis sebagai U kali I tambah V kali J ya. I itu adalah komponen X yang panjangnya 1, sedangkan J adalah komponen Y yang panjangnya 1. Oke, nah jadi kalau secara gambar ini kan X-nya ya, ini kan Y-nya. Jadi kalau ini ke kanan 1 yang panjangnya 1 ini disebut sebagai I. Sedangkan kalau ini ke atas panjangnya 1 ini disebut sebagai J. Nah, lalu kalau ada vektor UV ya, eh, berarti misalnya secara gambar eh, U-nya kita misalkan sebagai 3, lalu V-nya kita misalkan sebagai 4. Itu sama artinya dengan kita ke kanan sebanyak 3 langkah, oke. Nah, lalu ke atas sebanyak 4 langkah. Nah, jadi artinya ini kan awal kita ke sini lalu ke sini. Maka ke akhirnya adalah demikian. Oke, nah itulah vektor A kita. Oke, nah lalu kalau ditanya panjang vektor, itu penulisannya adalah vektornya di mutlak ya. Nah, secara hitungan itu artinya U dan V-nya di Pitagoras ya. Jadi seperti ini di Pitagoras 3 dan ini 4 di Pitagoras, maka kita dapat ini panjangnya adalah 5. Oke. Jadi untuk soal ini, contoh di ini panjang dari vektor A adalah 5. Nah, kemudian ingat kembali di LKS 1 kan ada yang disebut sebagai vektor satuan ya. Jadi vektor satuan dari A dilambangkan sebagai EA itu adalah seperpanjang A dikali vektor A-nya. Nah, maka kita bisa langsung kerjakan soal nomor 1. Diberikan ruas-ruas garis berarah yang mewakili vektor A sepanjang 3 satuan arahnya ke utara, lalu vektor B sepanjang 2 satuan arahnya ke timur laut, dan vektor C sepanjang 4 satuan arahnya ke barat. Lukislah, jadi suruh gambar ya, vektor A. Pertanyaan A adalah minus C. Oke, nah jadi ini info soalnya, semuanya saya tulis ulang. Oke, nah ingat ini topiknya adalah tentang vektor, bisa kita gunakan pelajaran yang kita sudah tahu dari fisika sewaktu di bab 2 ya. Nah, jadi untuk yang A itu adalah 3 ke utara. Artinya kita ke atas, oke, kita anggap ke kanan itu timur, lalu ke depan itu utara ya. Maka kalau 3 ke utara artinya kita naik ke atas sejauh 3 langkah. Nah, kemudian kalau B adalah 2 yang arahnya timur laut. Nah, kita harus ingat kembali pelajaran SD ya. Jadi, kalau ini timur, maka ini selatan, ini barat, kemudian ini utara. Nah, timur laut itu di sini. Oke. Nah, jadi timur laut itu artinya kita mereng ke kanan atas ya sejauh 2 langkah. Itulah B-nya. Kemudian C adalah 4 langkah ke barat. Nah, barat itu ke kiri. Jadi kita ke kiri sejauh 4 langkah. Oke, nah jadi untuk menjawab pertanyaan A, kita maunya min C. Nah, ingat kalau vektor di minus artinya dibalik arahnya. Jadi kalau tadi C-nya ke kiri, sekarang C-nya ke kanan dan ini bukan 2 ya, harusnya 4 langkah. Oke. Nah, lalu kalau mau A tambah B, artinya apa? Artinya kita gambar dulu A-nya, jadi kita A ke atas, lalu B-nya mereng ke kanan. Oke. Nah, ukurannya kalian harus sesuai ya. Jadi ini harus 3 langkah, lalu ini 2 langkah merengnya, sehingga hasil akhirnya adalah yang ini. Oke, nah hasil akhir ini adalah A tambah B-nya. Oke, nah saya gambar seperti ini aja ya. Kalau kalian gambar yang benar harus menggunakan kertas petak-petak. Lalu, dan juga menggunakan penggaris ya, supaya ukurannya benar.
Anggap saja 1 senti itu 1 langkah. Nah, untuk A kurang B artinya apa? Artinya kita lakukan A yaitu 3 ke atas, nah lalu lakukan minus B. Nah, karena B adalah mereng ke kanan atas, maka minus B artinya dibalik menjadi mereng ke 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 kiri bawah ya. Jadi A ke atas lalu min B adalah mereng ke kiri bawah. Oke, nah sehingga hasil akhirnya di sini jadi dari awal ke akhir. Nah, inilah hasil dari A kurang B. Oke, nah selanjutnya kita mau A kurang C. Oke, A kurang C artinya kita gambar A, lalu kita gambar minus C. Oke, minus C, maaf, artinya kita ke kanan sejauh 4 langkah. Sehingga hasil akhirnya A kurang C adalah yang ini. Oke, nah kemudian 2B itu artinya yang B mereng ke kanan atas sejauh 2 langkah, kita doublekan. Kita buat 2 kali. Jadi udah mereng sekali 2 langkah, lalu mereng lagi 2 langkah. Jadi hasil akhirnya adalah ini ya, menjadi 2B. Oke. Selanjutnya yang F adalah A tambah B kurang C. Jadi kita kerjakan dulu A ke atas, lalu B mereng ke kanan, lalu minus C artinya ke kanan. Oke. Nah, perhatikan ini ukurannya saya gambar tidak sesuai ya. Seharusnya kan ini 3 langkah, lalu ini 2 langkah, lalu ini 4 langkah. Nah, 4 langkah harusnya lebih panjang. Saya hanya gambar kira-kira saja. Oke. Sekali lagi, kalau kalian mau gambar yang benar, harus gunakan kertas petak-petak dan ukurannya harus benar ya. Nah, jadi maaf sekali lagi, ini A, ini B, dan ini minus C. Jadi hasil akhirnya ini, yaitu A plus B minus C. Nah, untuk soal G, kita mau A tambah B tambah C. Berarti A dulu, lalu B, lalu C. C ke kiri ya. Jadi hasil akhirnya ini. A tambah B tambah C. Nah, untuk soal H, kita mau A min B plus C. Jadi gimana? Kita gambar dulu A ke atas. Nah, karena ini min B berarti kita mereng ke kiri bawah. Lalu plus C berarti ke kiri. Oke, nah jadi hasil akhirnya ini. Yaitu A min B plus C. Ya, dua soal terakhir, A kurang B kurang C artinya apa? Artinya kita ke atas A, lalu min B berarti miring ke kiri bawah, lalu min C berarti ke kanan 4 langkah. Nah, jadi hasil akhirnya ini awal, ini akhir, kita tarik. Nah, inilah hasil akhirnya, yaitu A min B min C. Nah, yang terakhir J min A plus B min C, artinya kita ke bawah ya, karena min A berarti turun ke bawah 3 langkah, lalu B miring ke kanan, lalu min C berarti ke kanan. Oke, jadi ini awalnya, ini akhirnya, jadi tinggal awal tarik ke akhir. Jadi inilah jawaban akhir untuk min A plus B min C. Oke, nah untuk soal nomor 2, diketahui A adalah 0,2, lalu B adalah 0,8, dan C adalah 0,10. Semuanya ada titik-titik di sumbu Y. Ditanya perbandingan sesuai dengan soal ini ya, saya tidak baca satu persatu. Maaf. Nah, caranya kita gambar saja. Oke. Nah, gambar saya salah karena 0 min 2 harusnya di sini ya. 0 min 2 itu harusnya di sini. Jadi A bukan di sini. Ini harusnya A di sini. Oke. Nah, lalu ini salah semua. Berarti pertanyaan pertama adalah OA banding AC. Oke. Nah, jadi O ke A itu panjangnya 2 ya. Nah, tapi karena dia arahnya ke bawah, kita tulis minus 2. Nah, lalu A ke C. A ke C itu berarti dari sini ke sini udah 2. Lalu dari sini ke sini 2 lagi. Berarti maksud saya 10. Oke. Nah, artinya A ke C 2 tambah 10 menjadi 12. Nah, kalau kalian mau sederhanakan berarti menjadi min 1 per 6. Lalu pertanyaan B adalah OB banding AB. Oke, ini salah semuanya. Nah, OB berarti dari O ke B itu 8. Nah, lalu A ke B berarti dari sini ke sini 2. Lalu ada lagi dari O ke B adalah 8. Berarti menjadi
8/10. Oke, nah kalau mau disederhanakan berarti menjadi 4/5. Oke, nah lalu kita masuk ke bagian C, yaitu OC banding CB. Nah, O ke C itu 10, sedangkan C ke B itu harusnya -2 ya, karena arahnya ke bawah, terbalik. Nah, jadi hasil akhir adalah 5/-1. Lalu untuk yang D, OA banding OC. Nah, O ke A arahnya ke bawah, jadi ini ada minus ya, -2. Sedangkan OC arahnya ke atas 10. Nah, kalau disederhanakan berarti menjadi -1/5. Nah, yang terakhir, OC banding CA, ini salah. O ke C ke atas 10, sedangkan C ke A itu arahnya ke bawah, yaitu 10 dan 2 menjadi -12. Kalau kita sederhanakan berarti menjadi 5/-6. Oke, nah demikianlah penyelesaian untuk soal nomor 2. Bagaimana dengan soal nomor 3? Diketahui A adalah sesuai ini, lalu B sesuai ini, dan C sesuai ini ya. Ditanya vektor A yaitu A tambah B. Ini cara kerjanya gampang saja. Kita tulis sebagai vektor vektor kolom ya. Jadi ini 5i, 5j kita tulis 55. Lalu 4i kurang 5j berarti 4 min 5. Sedangkan yang C 4i, 5j kita tulis 45. Pertanyaan pertama ditanya AB, A tambah B. Berarti kita tambahkan saja yang ini dengan yang ini ya. Kita tulis lalu ditambahkan. Cara penambahannya per komponen aja. Jadi yang atas 5 tambah 4 menjadi 9, yang bawah 5 tambah min 5 menjadi 0. Oke, nah kalau kalian mau tulis kembali dalam bentuk IJ boleh. Nah ini artinya yang atas berarti ada 9i. Nah karena yang bawah itu 0 berarti nggak ada bagian J-nya ya, jadi selesai. Mau tulis ini boleh, mau tulis ini boleh, sama saja. Pertanyaan B, maunya B kurang C. Berarti yang B adalah ini, kita tulis. Oke, nah kurang ya, sesuai soal kurang yang C ini, kita tulis. Nah, lalu kita kurang per komponen. 4 kurang 4 adalah 0, min 5 kurang 5 adalah min 10. Nah, kalau kita mau tulis IJ-nya, berarti yang atas nggak ada I-nya, sedangkan yang J ada minus 10J. Oke, untuk B selesai. Kita masuk yang C, B tambah C. Berarti B-nya ini, C-nya ini, lalu kita jumlahkan ya. Yang atas 4 tambah 4 adalah 8, yang bawah min 5 tambah 5 adalah 0. Kalau mau tulis dalam bentuk IJ, yang atas 8 berarti 8i, sedangkan J-nya tak ada ya, berarti selesai untuk C. Lalu untuk yang D, 3A kurang C. Nah, berarti A-nya kita tulis di sini, tapi harus dikali 3. Nah, lalu yang C ditulis di sini. Nah, lalu kita kurangkan ya. 3 kali 5, 15 kurang 4 jadinya 11. Yang bawah 3 kali 5, 15 kurang 5 menjadi 10. Kalau mau tulis IJ-nya berarti jawaban akhir adalah 11i ditambah 10j. Untuk soal terakhir adalah A tambah B kurang 2C. Oh, kena timpa ya. Jadi saya tinggalkan untuk kalian sajalah. Nanti dapat jawaban akhir yaitu 1 min 10. Saya tulis ulang, 1 min 10. Tinggal tambah kurang saja. Ya. Nah, demikianlah pembahasan 3 soal di video ini. Ingat untuk selalu belajar dan selalu latihan ya, maka kalian nanti akan bisa. Jangan lupa untuk like video ini dan subscribe channel ini. Silahkan juga share video ini ke teman-teman kamu yang mungkin membutuhkannya. Terima kasih banyak sudah menonton dan sampai jumpa. Bye-bye.